Oke, sekarang kita akan bahas tentang enkripsi hashing. Apa bedanya sih antara enkripsi sama hashing? Mungkin kamu sering ya ketukar-tukar misalkan yang harusnya itu definisinya enkripsi tapi hashing sebenarnya dan sebaliknya. Nah, di sini saya akan jelasin apa itu enkripsi, kemudian apa itu hashing dan gimana cara kerjanya, kemudian untuk apa sih itu hashing sama enkripsi. Oke. Jadi untuk encryption itu metodenya dua arah ya. Jadi ada encrypt sama decrypt. Kemudian kalau hashing itu cuma satu arah. Jadi ketika suatu teks atau file itu di-hash, nanti keluar hasilnya yang sudah di-hash itu nggak bisa dibalikin lagi jadi nilai yang semulanya. Misalkan teksnya ABC, ketika di-hashing nanti jadi ada kode-kode gitu ya. Nah, itu nggak bisa dibalikin lagi. Tapi kalau enkripsi, itu bisa dibalikin lagi dengan cara di-dekripsi. Asalkan ada key atau secretnya. Jadi, misalkan contohnya ya, itu gunanya untuk kita pengen menjaga kerahasiaan suatu data, file, atau teks itu bisa kita menggunakan enkripsi ini. Jadi, misalkan tadi ya teks ABC itu kita mau enkripsi supaya uh, itu nggak bisa dilihat secara bebas oleh orang lain ya. Nah, itu nanti kita pakai key atau secret ini, kita enkripsi dengan suatu algoritma, nanti jadi hasilnya ada teks yang sudah terenkripsi ya, atau file yang sudah terenkripsi, yang hanya bisa dikembalikan ke bentuk semulanya jika orang tersebut punya key-nya tadi. Key-nya harus sama. Ketika di-encrypt itu pakai key-nya apa, nanti ketika decrypt harus pakai key yang sama. Kalau key-nya nggak sama, nggak akan bisa balik lagi ke nilai yang awal tadi. Nah, jadi jelas ya bedanya. Hashing itu kan cuma satu arah. Tadi misalkan teksnya A, B, C, di hash, jadi misalkan ada berapa jumlah karakter ya. Misalkan kalau MD5 itu kan ada berapa panjang karakter itu. Yang itu secara acak ya. Ada pakai algoritma kan. Nah, itu fungsinya apa? Kalau hashing itu untuk memastikan integritas data atau file. Contoh nih, misalkan kamu download file yang besar ya. Download file apapun itu, misalkan filenya ukurannya besar. Itu biasanya nanti kan ada hash-nya, ada hash value-nya gitu ya. Untuk memastikan apa? Bahwa file yang kamu download tadi itu nggak korup. Jadi misal kita download file apalah, misalkan ISO ya, installer Linux misalkan, itu biasanya mereka menyediakan MD5 hash-nya atau SHA hash-nya seperti itu. Jadi fungsinya untuk biar kita bisa cek file yang kita download tadi itu ketika selesai download, kita bisa cek pakai hash-nya tadi. Kalau ketika di filenya dicek hash-nya ternyata beda dengan file yang dengan nilai hash yang disediakan oleh penyedia filenya, berarti file tersebut sudah tidak sama lagi dengan file yang mereka sediakan, yang artinya ya korup gitu kan. Oke, sekarang ada satu lagi nih yang hampir sama ya, dua arah juga, kayak enkripsi dan dekripsi tadi, ada namanya encode. Nah, encode ini juga dua arah, cuman bedanya apa? Nih, bersifat public, jadi siapapun bisa melakukan decode. Contohnya, base 64 ya, kalau udah pernah dengar base 64 encoding, nah itu kan banyak secara online bisa kita akses, siapapun bisa akses itu, tools tersebut. Kita misalkan teks tadi ABC di encode base 64,
Jadi nanti karakternya acak gitu ya. Nah, nanti bisa kita decode lagi. Siapapun bisa decode itu, misalkan hasil encode-nya tadi kita kasihkan ke siapapun itu, misalkan mereka tahu bahwa itu hasil dari encode base64, ya bisa aja di decode base64 dikembaliin lagi jadi nilai semulanya, yaitu ABC tadi. Nah, sekarang tujuannya apa? Kenapa harus di encode gitu ya? Mungkin ilustrasinya gini. Sebenarnya ini proses encoding itu biar mudah diproses oleh siapa? Oleh mesin atau komputer ya. Komputer kan tahunnya itu cuma 0101 alias binary, angka biner ya, yang artinya true false gitu ya. Nah, dari angka-angka tersebut kan sebenarnya bisa diterjemahkan ke banyak hal ya. Kita ngetik suatu kata atau kalimat yang atau huruf-huruf yang ada di keyboard kita itu kan ada encodingnya, ada ASCII seperti itu, ada UTF-8, Unicode seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh encoding ya. Nah, supaya komputer itu bisa memproses karakter yang kita ketikkan, itu harus di encoding dulu, dijadiin ke biner dulu kan, seperti itu gampangnya. Jadi tujuannya encoding itu supaya mudah diproses. Contoh lainnya, satu lagi misalkan kita pengen ngirim file gambar mungkin melalui email gitu ya. Itu bisa kita pakai encoding tadi, base64 encoding. Jadi file foto itu kita encode dengan base64 kan jadi teks itu. Nah, file teksnya itu bisa kita kirim. Orang yang menerima email kita tadi bisa decode file tersebut jadi image kembali tanpa harus ada key atau secret. Karena encoding itu tujuannya bukan untuk merahasiakan suatu data ya. Jadi kurang lebih seperti itu tentang enkripsi, hashing, dan encoding.